Memori kelam. Selamat mendengarkan. Napas Marsha menjadi naik turun tak beraturan karena pertanyaan dari Louis. Tenanglah, ada aku di sini, ucap Louis menenangkan Marsha. Tak apa jika kau tak ingin menceritakan apa yang terjadi di malam itu, ucap Louis. Sudah, jangan menangis. Maafkan aku, ucap Louis lagi. Louis menghapus air mata Marsha. Apa kau sudah lebih tenang? Tanya Louis. Marsha menganggukkan kepalanya. Jika begitu, ayo kita pulang, ajak Louis. Sepanjang perjalanan terasa hening. Marsha menatap jendela mobil mereka terus. Louis memperhatikan tangan Marsha mengepal, lalu Louis mengambil tangan Marsha dan menggenggamnya dengan penuh kehangatan. Marsha menoleh ke arah Louis, lalu menyusutkan tubuhnya ke dalam pelukan Louis. Entah sejak kapan Marsha merasa menemukan kenyamanan dan ketenangan hanya dengan mencium aroma Louis. Louis menepuk-nepuk bahu Marsha. Tidak akan ada lagi seorang pun yang boleh menyakitimu, karena lawan mereka sekarang adalah aku, janji Louis dalam hati. Louis memberitahu kepada Marsha bahwa kepergiannya ke Korea hanyalah untuk perjalanan bisnis, bukan untuk bertemu dengan keluarga Marsha. Jika Louis melihat keluarga Kim tidak patut mendapatkan Marsha, maka sampai mati dia tidak akan mengembalikan Marsha kepada bangsawan Kim. Di ruangan kantornya, Louis nampak serius membaca laporan dari asisten Lee tentang paman dan bibi Marsha. Ternyata, mereka ini hanyalah paman dan bibi tiri. Paman Marsha adalah adik tiri dari ayah Marsha. Uang asuransi itu pun diambil dengan cara tak patut dari tangan Marsha. Karena Marsha masih di bawah umur, jadi uang asuransi itu mudah dikuasai oleh paman dan bibinya. 1 unit ruko, 1 buah Chevrolet Captiva, dan sebidang tanah. Hanya ini saja, tanya Louis kepada asisten Lee. Iya tuan, hanya ada itu saja. Sedangkan sebagian uangnya sudah dipakai di pasar modal. Dan mereka kalah telak, jelas asisten Lee. Kalau begitu, segera kembalikan ini semua ke atas nama Nyonya, perintah Louis. Sudah dikerjakan tuan, dan untuk paman dan bibinya sudah diproses atas kasus penipuan dan penggelapan uang, jelas asisten lagi. Kerja bagus, puji Louis. Keesokan harinya, Marsha mengantarkan Louis ke bandara. Jaga dirimu baik-baik di Korea, pesan Marsha. Iya, kau juga. Dilarang keras melirik pria lain selama aku tidak ada, ucap Louis. Hubungi Axel jika ada kesulitan, pesan Louis. Ya, baik, akan kuingat semua pesan-pesanmu, jawab Marsha. Marsha memandangi langit biru yang menenggelamkan bayangan pesawat jet pribadi keluarga Liu. Marsha menghela napas, merasa sepertinya kepergian Louis ke Korea bukan hanya mengurus tentang pekerjaan saja. Sesampainya di Korea, bawahan asisten Ji telah datang menjemput Louis dan asisten Lee. Mereka langsung dibawa ke villa pribadi bangsawan Kim. Villa ini tidak pernah dibuka untuk siapapun setelah kematian kakeknya Marsha. Villa ini hanya boleh dimasuki oleh keturunan asli bangsawan Kim. Itu artinya, hanya Marsha yang paling berhak atas villa bangsawan Kim ini. Villa ini sama seperti segel identitas, memiliki dan mengatur semua yang ada di sini, artinya memiliki kuasa penuh mengatur seluruh keturunan keluarga Kim. Langkah masuk Louis terdengar sangat jelas di Villa Sugung ini. Arsitektur villa ini sedikit menyerupai bangunan-bangunan istana di zaman kerajaan dinasti Joseon. Marsha, aku benar-benar seorang bangsawan, pikir Louis. Louis dan asisten Lee menunggu kedatangan bangsawan Kim di ruang tengah Villa Sugung. Tak berapa lama, seorang pria berkursi roda dengan infusan di tangannya masuk ke dalam ruangan. Louis dan asisten Lee pun berdiri menyambut dan menyapa hormat kepada bangsawan Kim. Tuan besar, sapa Louis. Bangsawan Kim mengangguk dan mempersilahkan Louis dan asisten Lee untuk duduk dengan isyarat tangannya. Tuan besar, ini adalah Tuan Muda Louis Liu, suami dari Nona Muda, ucap asisten Ji memperkenalkan. Kau terlihat anak muda yang baik, puji Tuan Besar Kim. Terima kasih Tuan Besar atas pujiannya, jawab Louis. Asisten Lee menyerahkan hadiah-hadiah yang telah mereka bawa untuk Tuan Besar Kim. Lalu mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk kedudukan penting Marsha Sen. Karena status itulah, ibunya tak bisa selamat dari kecelakaan maut tersebut.
Asisten Ji memberikan sebuah map yang berisi sebuah berkas. "Bacalah," ucap Tuan Besar Kim kepada Louis. Louis mengambilnya dan mulai membacanya. Ini adalah tentang laporan kematian orang tua Marsha. Dikatakan pada saat itu bahwa kecelakaan terjadi karena ayah Marsha tertembak tepat di kepalanya, sehingga kehilangan kendali pada mobil mereka. Ayahnya Marsha adalah seorang pengawal setia ibunya, yang bernama Kim Yona. Ketika Kim Yona dipaksa meninggalkan Korea setelah kematian kedua orang tuanya, pengawal ini dengan setia menjaga dan membawa pergi Kim Yona dari Korea. Karena jika tetap di sini, maka bisa jadi nyawa Kim Yona juga akan menghilang. Pada saat itu, Tuan Besar Kim tidak bisa berbuat banyak, karena kesehatannya yang menurun drastis. Louis teringat tatapan ketakutan di kedua mata Marsha, lalu barulah memahami dari mana asal rasa takut tersebut. Ini pasti karena Marsha aku melihat sendiri tepat dengan kedua matanya, ketika ayahnya ditembak tepat di kepalanya, pikir Louis. Memikirkan tentang hal ini, Louis merasa benar-benar marah. Marsha-nya wanita seperti apa, dia sangat mengenal dengan baik. Seekor lalat pun tak tega dia tepuk, apalagi menyakiti orang lain. Namun mengapa orang-orang ini malah merenggut kebahagiaannya satu demi satu? "Apakah Tuan ingin Nona Marsha kembali kepada keluarga Kim?" tanya Louis. "Tentu saja. Dia adalah ahli waris utama kami. Tentu saja kami ingin dia kembali," jawab Tuan Besar Kim. "Kembali untuk terbunuh atau kembali untuk mengambil kekuasaan?" tanya Louis dengan serius. "Kali ini, kami keluarga Kim akan menjaganya dengan baik," janji Tuan Besar Kim. "Maafkan saya, Tuan. Melihat kondisi Tuan Besar sekarang, saya rasa itu tidak memungkinkan," ucap Louis. "Jadi untuk saat ini, Marsha hanya akan aman jika tetap bersamaku," ucap Louis dengan tegas. "Tentang memori kelam ini, aku pasti akan mencabutnya sampai ke akar-akarnya, untuk siapa saja yang terlibat," ucap Louis. "Membiarkan mereka, sama saja seperti menyerahkan nyawa Nyonya Liu kepada mereka," ucap Louis lagi. Tuan Besar Kim menilai kesungguhan ucapan Louis dan mengangguk. "Baik, kupercayakan Nona Muda Kim kami kepadamu," ucap Tuan Besar Kim. "Seandainya dia tidak kembali ke keluarga Kim, maka semua ini tetaplah menjadi miliknya," janji Tuan Kim lagi. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik tombol like-nya.